Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, ini ada pertanyaan ya dari kakek nakal. Lucu ya namanya ya. Guys, ini ada pertanyaan ya dari kakek nakal ya. Ini langsung kita jawab ya. Langsung gue mau jawab ya pertanyaannya ya guys. Bro, request video yang isinya full tentang Tudor dong. Soalnya mau beli jam Tudor, banyak yang ngebully. Ada yang bilang Rolex KW lah. Yang parahnya saya dibilang kere gara-gara mau beli jam tangan Tudor. Apakah memang separah itu brand tersebut di mata para pecinta jam tangan mewah? Tanda tanya. Mudah-mudahan direspon. Thanks before. Oke, kakek nakal langsung gue jawab ya. Gini bro, ini pertanyaan ini sebenarnya kuncinya bukan lu kan bilang kan, oke, request isinya full tentang Tudor. Oke, gini ya bro ya, begini ya. Gue mau kasih tau gini ya. Tudor itu adalah, gue secara singkat aja. Tudor tuh brandnya ya, udah mau hampir 100 tahun. Itu didirin sekitar tahun 1926 ya. Sekitar 20 tahun, Rolex sekitar 20 tahun lebih duluan dibanding Tudor gitu ya. Nah, Tudor dari dulu aja ya, dari tahun dulu aja, tahun jebot ya. Itu yang diriin adalah yang mendirikan Rolex, si Hans Wilsdorf itu ya. Dan dia dari dulu visinya adalah Tudor ini adalah dia mau jam tangan yang reliable, yang kuat, yang nakal kayak Rolex gitu ya. Yang kualitinya boleh dibanding sama Rolex, tapi secara harga nggak semahal Rolex. Itu visinya dari dulu gitu. Dan sampai hari ini Tudor, jam Tudor itu ya itu begitu gitu loh. Itulah tempatnya Tudor, role-nya jam Tudor gitu ya. Jadi Tudor itu versi, boleh dibilang versi murahnya Rolex gitu. Tapi versi murahnya bukan berarti murahan. Banyak orang yang mikir ya, oh versi murahnya berarti murahan gitu ya. Itu enggak, itu sama sekali enggak gitu ya. Nah, nanti gue akan cerita-cerita lebih ya. Tapi gue mau bilang begini bro ya. Gue udah pernah punya Rolex, gue pernah punya Tudor. Jadi ini nih, hari ini nih pertanyaan lu ini, gue merasa gue punya suatu gue boleh lah kasih tahu pendapat gue gitu sebagai orang yang udah coba dua-duanya gitu ya. Gue mau bilang si Tudor tuh sama sekali nggak murahan gitu. Jadi ini temen lu ini yang ngomong ya kayak begini. Jadi waktu lu tanya sama gue, request video yang isinya full tentang Tudor. Oke, gue cuma mau bahas begini aja. Tudor itu brandnya udah lumayan tua, udah mau 100 tahun. Jadi ini bukannya brand yang boleh dianggap remeh karena udah mau 100 tahun gitu loh. Dan dia cuma kalah sekitar 20 tahun dibanding Rolex, begitu ya. Terus udah gitu juga ini masih satu umbrella, satu grup sama Rolex. Jadi bagaimana mungkin ya orang yang bilang Rolex KW itu gobloknya minta ampun bro. Ini nih ya menurut gue gini, bukannya lu perlu video yang isinya full tentang Tudor. Gue mau jawab ya. Gue mau kasih tau begini, temen lu ini nih bro. Gue berani lumayan jamin ini orang yang tolol, yang nggak ngerti soal jam tangan, tapi ngomong aja gitu loh. Tapi bener goblok. Benar-benar goblok. Ini gue lumayan jamin ya. Ini temen lu ini ya cuman taunya tuh dia nggak ngerti jam tangan. Dan dia bahkan nggak suka jam tangan. Dia cuma suka Rolex. Gitu loh. Banyak orang yang punya Rolex. Gue tahu banyak orang yang punya Rolex sampai ratusan juta. Sampai miliar gitu ya. Tapi otaknya nggak ada otak horologi. Nggak ngerti apa-apa. Goblok. Bahkan nggak suka jam. Cuman demennya koleksi jam Rolex. Karena apa? Karena duit. Mereka lebih suka duit daripada jam tangan. Nah, gue rasa nih temen lu itu kayak begini tipenya gitu loh. Jadi gue kasih tau ya bro ya, gini. Dunia jam tangan itu ya, apalagi sejak COVID ya, gitu ya. Itu udah dipenuhin banyak ya tipe-tipe orang yang sebenarnya jujur ngomong sama sekali nggak ngerti. Bahkan kalaupun ngertinya cuma separuh-separuh, dan lebih tepatnya ya mereka cuma lebih bukan demen jam tangan, tapi dunia jam tangan tuh dipenuhin dengan orang-orang yang demen flexing, demen pamer jam tangan mewah. Nah ini gitu loh. Jadi orang-orang ini ya cuman taunya rata-rata yang mereka tahu adalah brand-brand yang
sangat terkenal di masyarakat, dan yang paling terkenal apa ya, Rolex gitu loh. Nah, gua rasa temen lu nih yang tipenya model kayak gini nih, tipe-tipe tolol gitu loh, tipe-tipe yang cuma taunya, oh nih gue punya jam tangan mewah nih gitu. Nah, tapi sebenarnya nggak ngerti apa-apa gitu loh, udah goblok, udah gitu juga taunya cuman apa ya, cuman apa ya, juga nggak, ya cuman begitu aja, cuman demennya pamer jam tangan mewah aja gitu, padahal nggak ngerti dan nggak suka jam gitu loh. Dia bisa bilang Tudor apa, ada yang ngebully katanya Tudor Rolex KW, kan goblok kan. Rolex KW, goblok, itu ya Tudor bukan Rolex KW, emang Tudor bukan Rolex, goblok itu orang. Itu temen lu itu ya, itu gobloknya minta ampun gitu ya, dibilang Rolex KW loh. Tudor itu memang bukan Rolex, tapi Tudor adalah satu grup sama Rolex. Dan memang dari pendirinya Rolex, kalau dia jelekin Tudor, ya udah berarti secara nggak langsung ya dia jelekin pendirinya. Ini kan didiri nama yang pendirinya Rolex, iya kan? Ya jadi secara nggak langsung ya dia jelekin diri sendiri. Kalau dia jelekin Tudor ya dia berarti secara nggak langsung jelekin diri sendiri. Karena dia kan ngomong Rolex KW, dia berarti dia agung-agungin Rolex nih. Gue yakin ini yang ngomong nih ya pasti yang cuman ngertinya Rolex doang nih, goblok nih, gitu ya. Nah, jadi dengan dia bilang Tudor Rolex KW, ya berarti dia ngejelekin diri sendiri. Kalau mungkin dia punya Rolex, dia bilang, oh alah Rolex KW lah, ini jelek lah gitu ya. Goblok itu orang gitu ya. Karena yang bangun Tudor itu juga adalah yang bangun Rolex gitu loh. Ya sama gitu loh. Tapi memang Tudor itu diposisikan supaya apa ya, supaya Rolex tuh jadi kayak buat orang yang mau luxury gitu loh. Jadi nah Tudor tuh bener dapat dikasih apa ya namanya ya, Tudor tuh memang dari dulu ya, itu tool watch gitu loh. Dia tuh apa ya, jam yang buat geber-geber gitu loh, buat asik gitu loh istilahnya. Nah Rolex juga asik, tapi Rolex tuh lebih ke ada apa ya, ada istilahnya, ada buat gengsi, prestisenya gitu loh, lebih mewah gitu loh. Tapi Tudor tuh di jam Tudor ya sekarang, dari dulu sekarang gitu ya, itu di apa, ketahanannya, kekuatannya, nakalnya gitu ya, itu tuh nggak kalah sama Rolex tuh, akurasinya mantep gitu loh. Gue juga udah pernah punya jam Tudor sama Rolex gitu ya, akurasinya Tudor tuh mantep, nggak kalah banget sama Rolex gitu loh. Udah gitu juga sekuat gitu ya, kuat gitu loh, bener-bener Tudor tuh, beberapa model Tudor udah pernah dipakai sama apa, angkatan laut gitu ya. Jadi hebat gitu loh. Terus dia bilang Rolex KW, ya emang bukan Rolex gitu. Goblok bener ya temen lu ini. Mesti dibilangin ya emang bukan Rolex, goblok. Itu emang Tudor tuh divisi bawahnya Rolex gitu loh. Tapi itu bukan Rolex KW, kan goblok. Ini kalau dia ngomong begini kan itu kayak ngomong apa, Toyota berarti dibilang apa? Oh, KW-nya Lexus gitu kan. Goblok kan begitu kan. Ya emang beda gitu loh. Terus udah gitu yang parahnya saya dibilang kere karena mau beli jam tangan Tudor. Nah, ini orang bener-bener gue nggak tahu ya bro ya. Ini menurut gue ya gini. Menurut gue komen temen lu ini ya mendingan gak usah didengerin gitu ya. Karena gue yang dengerinnya sebenarnya darah gue naik. Sebenarnya darah tinggi gue naik nih. Karena apa? Karena ini orang emang goblok bener ya. Dia bilang katanya saya dibilang kere gara-gara mau beli jam tangan Tudor. Kok goblok ya. Oke gini ya bro ya. Gue nggak ngerti ya apa dia tuh orang kaya sekali ya. Tapi di mata gue ya, jam tangan Tudor tuh nggak murah loh. Jam tangan Tudor tuh kita ngomong udah puluhan juta. Apakah puluhan juta itu orang yang bisa beli puluhan juta punya barang terus dibilang kere gitu? Kalau dia bilang apa, orang beli jam tangan Tudor dibilang kere, ya bukannya gini, bukannya kalau lu misal mau beli jam tangan Tudor dia dibilang kere, ya bukan lu yang kere gitu loh. Tapi dia emang orangnya otaknya mungkin udah gila gitu ya. Mungkin apa berarti dia yang sombong gitu loh. Dia sombong gitu. Kalaupun dia uangnya banyak banget gitu ya. Tapi orang yang bisa beli jam Tudor itu bukannya orang kere. Itu Tudor tuh bukan jam murah, itu jam mahal. Gitu loh. Kalau menurut dia itu jam murah buat dia, ya udah silahkan gitu loh. Tapi itu bukan standar yang benar gitu loh. Jadi intinya gini bro, nggak usah didengerin. Ini orang ya sombong. Kalau menurut gue sombong. Teman lu ini udah goblok tapi juga sombong gitu ya. Malah kalau gue bilang dia mungkin orang yang baru apa ya, karena gini ya bro ya, menurut gue gini, kalau orang yang bener-bener mungkin kalau orang yang bener-bener apa, kalaupun dia kaya ya, kalaupun dia mungkin buat dia jam Tudor itu kayak kacang gitu ya, tapi kalau memang orang yang bener-bener berduit juga nggak begitu sih gayanya, nggak begitu gitu loh. Biasanya nih yang kayak begini-begini nih orang yang setengah-setengah gitu loh, ngerti gak? Menurut gue nih mungkin teman lu ini setengah-setengah nih orangnya gitu loh.
Jadi nggak usah didengerin lah. Ini orang goblok bener ya. Ini orang goblok bener gitu. Gue yang denger aja darah gue agak naik ya jujuran. Gitu. Apakah memang separah itu brands tersebut di mata para pecinta jam tangan mewah? Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Gini bro ya. Oke, gue akan kasih tau lu pengalaman gue sama Tudor ya. Gue udah pernah punya 2 Tudor. Yaitu Tudor Pepsi dan Tudor Pelagos. Dan gue akan kasih tau ya. Berdasarkan pengalaman gue aja nih. Mainin 2 jam ini ya. Tudor Pepsi. Ada GMT Pepsi, Rolex, ada Tudor Pepsi. Dan kalau lu tanya gue lebih suka Tudor Pepsi. Dan gue udah berkali-kali bilang, gue suka Tudor Pepsi. Lu kalau nggak percaya, lu boleh cek review Gojam. Gue udah pernah review Tudor Pepsi ya. Gue lebih suka secara warnanya gue lebih suka dibanding dibanding Rolex Pepsi. Udah gitu Pelagos gitu ya. Gue punya LHD. Itu buat gue ya, dulu gue ingat banget ya waktu Tudor pertama gue itu Pelagos. Dan gue masih ingat ya waktu gue punya ya Rolex Tudor Pelagos ya yang LHD ya. Wah itu gue inget banget ya waktu gue buka ya pertama kali ya. Gue tuh ngerasa kayak, wih spesial loh. Spesial banget, beneran gak bohong. Dan waktu itu gue udah punya Rolex. Gue udah punya 2 Rolex. Gue punya Sea Dweller, gue punya Milgauss. Gitu ya. Dan gue bandingin sama Sea Dweller ya. Itu gak kalah, sama sekali gak kalah. Bezelnya, Tudor punya Pelagos ya. Itu dibanding Rolex. Rolex gue yang Sea Dweller itu memang ya generasi lama ya. Yang pre-ceramic ya. Itu bezel actionnya Tudor lebih halus. Terus udah gitu dial juga catchy banget ya, LHD gitu ya. Lu boleh lihat lah review lengkapnya gitu ya. Tapi intinya waktu gue mainin ya LHD ya, gue inget banget waktu pertama kali gue lume juga jauh lebih bagus ya dibanding Rolex jauh lebih kuat gitu ya. Jadi gue nggak sama sekali loh, gue nggak ngerasa Tudor tuh kayak murahan, sama sekali nggak, beneran nggak bohong. Malah beberapa model Tudor itu kayak misalnya Tudor Pepsi, menurut gue lebih bagus dibanding Rolex gitu loh secara dialnya gitu ya. Nah, oke, gue boleh bilang gini bro ya. Kalau lu bandingnya Rolex waktu pre-ceramic ya, yang waktu model numbernya masih 5 digit ya. Menurut gue quality Tudor tuh lebih bagus dibanding Rolex yang masih pre-ceramic gitu ya. Tapi kalau misalnya ya, lu ngomong yang Tudor zaman sekarang sama Rolex yang sekarang modern. Ya oke, Rolex memang seperti historinya gitu ya. Emang posisinya di atas Tudor. Jadi kalau bandingin barangnya gitu ya. Memang Rolex tuh lebih kelihatan lebih lebih high quality. Maksudnya lebih bukannya Tudor jelek. Jadi maksudnya Rolex itu kayak lebih lebih refine gitu loh. Kayak lebih halus. Barangnya tuh lebih halus gitu loh. Tapi akurasi Tudor, nakalnya, bandelnya gitu ya, kuatnya gitu ya, itu sama sekali nggak kalah. Karena memang dari awal historinya Tudor dibikin supaya reliable, dibikin kuat sama kayak Rolex. Itu udah visi foundernya tuh, Rolex gitu loh. Nah, menangnya Rolex dibanding Tudor tuh adalah produknya tuh lebih halus, lebih finishingnya lebih halus gitu loh bro. Gitu loh. Tapi lu sekarang boleh lihat gitu ya secara market gitu kan. Rolex tuh mahal sekali. Dan udah gitu juga sekarang sejak pandemi gitu kan, barangnya juga udah nggak ada lah apalah gitu kan ya. Nah jadi Tudor tuh banyak akhirnya juga orang tuh yang akhirnya udah karena Rolex juga nggak bisa dapat ya. Akhirnya beli Tudor gitu loh. Dan sama sekali Tudor tuh nggak murahan gitu loh. Tudor tuh sama sekali nggak murahan gitu loh. Bahkan makin kesini gitu ya. Tudor tuh improve terus gitu ya. Dan bahkan gue sekarang lihat ya, Tudor tuh makin sebagai brand ya, dia tuh makin berevolusi dan makin identitasnya makin kuat gitu loh. Jadi dia tuh bukan kayak cuman dia di bawah Rolex, tapi dia bukannya ngejiplak Rolex, dia juga ada karakter sendiri gitu loh. Nah malah yang dari tren yang gue lihat ya, Rolex tuh makin lama makin membesar secara size. Tapi kalau Tudor dia malah makin mengecil. Malah bagus gitu loh. Jadi awal-awal ya Tudor kayak 41, 42 jamnya gitu ya. Nah Rolex sekitar 39, 40. Terus Rolex malah naik pelan-pelan makin besar. Nah tapi Tudor malah makin kecil gitu. Kita bisa lihat Black Bay. Akhirnya mulai ada Black Bay 37, ada Black Bay 39 gitu kan. Dan proporsinya bagus-bagus gitu loh. Nah, terus udah gitu ada Pelagos yang titanium gitu-gitu ya. Nah, ini semua tuh ya karakter-karakter yang di mana jam Rolex itu nggak ada kayak beginian gitu. Lu cari di mana Rolex yang
apa ya, titanium barusan sih Rolex ada keluarin jam titanium ya. Tapi sebelum ini gitu ya. Mana ada Rolex titanium kayak Pelagos kayak begitu. Gitu ya, jamnya 500 meter, lume kayak orang gila ya. Lu lihat jam Tudor Pelagos gitu ya. Itu jauh, lume tuh jauh banget dibanding apa jauh lebih kuat dibanding Rolex punya Lum gitu ya. Terus udah gitu udah gitu juga dia titanium gitu ya. Terus udah gitu lu lihat kayak apa Tudor punya Black Bay gitu ya, diver gitu ya. Terus udah gitu dia cuma 39, ada baru-baru ini Black Bay 54, 37. Nah, ini kan jam-jam yang nggak ada di katalog Rolex gitu kan. Jadi Tudor tuh sebenarnya sama Rolex ya, maksudnya saling melengkapi gitu loh. Jadi itu orang yang bilang, "Oh, Tudor tuh Rolex KW lah apa," itu tuh udah nggak benar gitu loh. Karena kalau orang yang ngerti ya, Tudor itu ada tempatnya di grup Rolex gitu. Dan dia adalah Rolex itu tuh diposisikan sebagai jam yang kayak buat prestise lah gitu-gitu, ngerti gak? Nah, tapi Tudor tuh lebih kayak buat level bawah, tapi nakal, kuat gitu loh. Jadi buat orang yang mau kuatnya kayak Rolex, tapi nggak mau bayar mahal-mahal kayak begitu gitu ya. Tudor gitu loh. Dimana secara quality juga nggak bilang kompromi bagaimana banget gitu loh. Jadi sama sekali nggak gitu loh. Gue udah pernah mainin 2 Tudor, 2 Rolex, dan gue nggak merasa, ya oke, dari Tudor yang pernah gue mainin sama Rolex yang gue mainin, iya emang Rolex lebih finishingnya lebih halus, lebih bagus gitu. Tapi bukan berarti waktu gue pegang Tudor jadi kayak, ini mah jam murahan gitu. Enggak gitu loh. Gue cuma merasa, oke, yang ini finishingnya lebih bagus gitu loh. Tapi tetep gitu loh. Tudor ada karakter sendiri yang dimana waktu gue main Tudor atau main Rolex gitu, gue nggak merasa dengan main Tudor gue kayak gue bener-bener downgrade begitu gitu. Enggak juga gitu loh. Karena ada ininya, ada apa namanya? Ada tempatnya sendiri-sendiri gitu, bro. Ngerti gak maksudnya gitu loh. Gini lah, bro, menurut gue gini ya, hobi jam tangan begini ya gitu ya. Kita kan intinya kan sebenarnya kan yang penting kan seneng kan. Yang penting kan seneng kan. Dan orang kan seneng kan bukan berarti harus semua jam itu kita harusnya beli semua yang mahal-mahal gitu kan, enggak juga kan gitu kan. Kayak jujur aja ya, akhir-akhir ini ya gue malah mulai lihat kayak jam-jam apa yang mid level gitu ya, kayak misalnya Oris, terus jam-jam micro brand gitu ya. Mulai lo keluarin, gue bahkan mainin jam-jam kayak yang apa independen kayak Kurono gitu ya. Itu kan bukan jam-jam yang secara harga kelasnya kayak Rolex gitu, tapi gue tetap seneng gitu loh. Gue nggak merasa kayak jadi kayak jam murahan gitu, enggak gitu. Jadi temen lu yang selalu bilang kayak seolah-olah kalau bukan Rolex kayaknya murahan gitu ya, ini mah dia mah sombong aja, di goblok gitu loh. Padahal mah nggak begitu gitu loh. Jadi maksud gue dengan lu beli jam tangan Tudor, gue yakin gitu loh, lu nggak, apalagi kalau misalnya lu nggak pernah sentuh kelasnya, misalnya selama ini lu kelasnya mainnya bukan kelas Tudor, tapi misalnya kelasnya masih di bawah itu, misalnya Tissot atau apa gitu ya. Gue yakin waktu lu upgrade ke Tudor gitu ya, lu akan merasakan seneng gitu loh. Lu nggak akan kayak ngerasa kayak murahan lah apa enggak gitu loh. Jadi intinya temen lu ini tuh jangan didengerin, karena gue lumayan yakin dia bukan seorang watch enthusiast sejati ya. Dia melainkan ini orang tolol gitu loh. Jadi jangan dibawa ke hati gitu loh. Jangan dianggap serius gitu loh. Mendingan lu dengerin pendapat Gojam gitu ya. Karena gue juga udah pernah mainin dua-duanya gitu. Dan gue bisa bilang kalau lu main Tudor, walaupun lu punya Rolex, gue jujuran ngomong, gue tetap bisa lihat orang yang punya Rolex tapi punya Tudor juga masih tetap suka kok. Gitu. Gue tahu kok, gue banyak kenal orang yang punya Rolex tapi mereka masih punya Tudor. Jujuran ngomong. Gitu. Jadi bukannya mereka tuh udah punya Rolex ya akhirnya jijik sama Tudor, enggak. Banyak loh yang punya Rolex tapi juga tetap punya Tudor. Gitu loh, karena mereka nggak merasa kayak kompromi gimana ya, mereka tahu aja Tudor memang di bawah, nggak sehalus Rolex, tapi secara harga juga jauh lebih murah kan. Ya yang penting kan yang penting hobi jam gini kan, yang penting kan happy kan gitu, yang penting happy. Jadi nggak logis bro gitu, orang yang udah punya Rolex nggak logis gini ya bro ya. Kalau misalnya logikanya ya, kalau orang udah punya Rolex terus punya Tudor downgrade jadi kayak nggak happy gitu ya, wah berarti orang yang udah gimana ya maksudnya ya, ya enggak lah gitu loh. Jadi gue yakin gitu loh, ini makanya temen lu ini goblok bener lah gitu loh. Karena gue yakin ya kalau dia benar-benar orang yang ngerti jam ya, dia nggak mungkin keluar kalimat seperti ini orang goblok sekali nih gitu ya. Jadi menurut gue, jadi gini ya, request tentang Tudor gue udah bilang ya. Jadi Tudor tuh brandnya keluar tahun 1926,
udah lumayan tua dan didirin sama foundernya sama Rolex gitu ya. Dan udah gitu, apakah memang separah itu brands tersebut di mata para pencinta jam tangan mewah? Enggak, sama sekali enggak. Itu justru makanya itu yang gue bilang, kalau bisa orang yang ngerti jam, gak akan mungkin nih kalimat goblok kayak gini keluar. Nggak mungkin orang yang ngerti jam hina-hina Tudor kayak begitu, enggak gitu loh. Tudor itu sama Rolex satu grup gitu loh. Memang dia Rolex kayak kelas lebih bawahnya gitu, tapi dia lebih murah dari kok gini ya bro. Ini secara singkat gue ngomong gini. Tudor emang versi murahnya Rolex, tapi versi murah bukan berarti murahan. Oke? Nah, itu. Jadi apakah separah itu brands tersebut? Enggak ada yang parah. Apanya yang parah? Bahkan gue tahu banyak orang yang lebih, misalnya orang yang bener-bener baru mulai mau naik dikit gitu ya, dari mulai mau serius gitu ya. Banyak kok yang lebih suka Tudor dibanding Tag Heuer gitu loh. Gitu. Jadi sama sekali enggak gitu. Tudor tuh nggak parah, banyak yang suka gitu loh. Dan gue nggak hina Tudor, dan gue udah pernah mainin Tudor, gue bilang gue suka gitu. Makanya jujur ngomong ya, sekarang ini mungkin ke depannya aja gue jujur ngomong, kalau misal duit gue banyak banget, gue beberapa jam Tudor gue suka kok. Gue pengen punya kayak misalnya Tudor Black Bay 58 gitu ya. Itu menarik tuh gitu. Kayak misalnya baru-baru ini mereka lucurnya Black Bay 925 yang pakai perak. Nah, itu kan jam-jam kayak begitu. Black Bay Black Bay yang 925 yang pakai perak, yang pakai silver gitu ya. Itu jam kayak begitu di Rolex mana ada gitu loh. Tapi di Tudor ada gitu loh. Makanya itu yang gue bilang, Tudor itu tuh emang versi murah Rolex, tapi mereka juga bandelnya kayak Rolex, nakal kayak Rolex, dan mereka juga punya ciri khas sendiri kayak Black Bay 37. Mana ada di Rolex yang kayak gitu kan? Dia nggak ada diver ya 37. Ada sih Yachtmaster, tapi itu juga tapi kan beda. Black Bay kan clean, dialnya juga lebih clean gitu kan ya. Water resistance juga lebih tinggi gitu kan. Terus udah gitu, tapi mana ada kayak Black Bay 925 pakai silver gitu. Mana ada di Rolex kayak gitu kan. Jadi makanya Tudor itu tuh ada individu ada karakter sendiri juga bro gitu loh. Jadi sama sekali enggak kok gitu. Jadi kalau menurut gue tuh Rolex sama Tudor itu justru saling melengkapi, dan orang yang benar-benar suka jam itu kalau udah pegang Rolex, dia juga kalau emang namanya bener-bener demen sama jam sama horologi ya, itu bukannya berarti kalau gue udah sentuh Rolex gue nggak mau Tudor karena murahan gitu. Enggak lah, karena ada kok model-model Tudor yang nggak ada di katalog Rolex, kayak bisa 925 gitu. Mana ada jam yang perak silver gitu kan case kayak Tudor 925 gitu di Rolex, kan nggak ada gitu. Nah kalau misal lo watch enthusiast yang suka jam gitu ya, lo beli jam Tudor gitu, nggak ada urusan dia versi murahnya Rolex atau enggak gitu. Makanya ini temen lu ini pokoknya intinya goblok lah bro. Ini goblok bener. Jadi jangan didengerin ya orang goblok kayak begini ya. Jadi intinya Rolex Tudor bukan Rolex KW. Tudor adalah versi murahnya Rolex, tapi tetap punya karakternya sendiri, dan juga mewarisi kekuatan, ketahanan, dan kebandelan mesin Rolex gitu ya. Dan jelas dia bukan Rolex KW. Dia Tudor ya Tudor, Rolex ya Rolex gitu, nggak ada hubungannya gitu loh. Goblok, Rolex KW ya Rolex palsu, bukannya Tudor. Goblok bener-bener teman lu ini. Terus udah gitu lu jelas lu bukan orang kere juga, karena Tudor itu juga jamnya mahal, bukan jam murah gitu loh. Emangnya beli kacang dibilang katanya kere, goblok bener tuh orang gitu ya. Dia tuh kalau nggak goblok sok kaya. Ini temen lu ini kalau nggak goblok sok kaya gitu aja gitu loh, antara dua ini aja gitu ya. Jadi jangan diladenin gitu loh. Ini pendapat bego gitu. Oke, mendingan lu dengerin gue jam daripada dengerin kritik-kritik yang nggak membangun seperti ini gitu ya. Oke bro, semoga ini membantu ya. Gue udah kepanjangan. Pokoknya jangan pernah malu beli Tudor, karena Tudor tuh sebenarnya jamnya oke banget, jam bagus. Kalau misalnya lu mau tahu pendapat gue tentang Tudor ya, lu boleh lihat tuh, gue ada review jam-jam Tudor yang pernah gue punya, kayak Tudor Pepsi atau Pelagos. Mungkin itu bisa membantu ya. Oke, semoga ini membantu ya bro kakek nakal. Kalau misalnya nanti kurang jelas atau ya, boleh tanya lagi aja ya. Tapi ini udah agak panjang, gue mau stop dulu. Oke guys, kalau kalian punya pertanyaan seperti bro kakek nakal, langsung aja komen. Kalau menarik nanti gue akan bahas.
Terima kasih guys sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan kalau misalkan kalian suka horologi jam tangan, jangan lupa guys subscribe channel ini, dan support channel Gojam. Makasih guys nonton. Bye bye.